nama saya Ninengah Pastini. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai definisi manajemen proyek. Baik, kita mulai. Manajemen proyek di sini terdiri dari kalau kita urai, kita pecah-pecahkan dari manajemen, proyek, dan konstruksi. Kita definisikan satu persatu. Manajemen selalu melibatkan peramalan, perencanaan, pengorganisasian, pengomandoan, pengontrolan, dan pengkoordinasian. Ini menurut Henry Fayol 1916. Kemudian pengertian manajemen selanjutnya, manajemen adalah gabungan suatu disiplin dan praktik yang harus operasional, mencakup keseluruhan proses, berfokus pada hasil dan kerja yang melintas ke seluruh simpul ekonomi. Ini menurut Drucker 2022. Kemudian kita melangkah ke pengertian proyek. Proyek juga di sini ada beberapa menurut ahli mempunyai pengertian sebagai berikut. Suatu proyek adalah suatu rangkaian aktivitas-aktivitas yang terpisah atau tersendiri yang dibentuk berdasarkan urutan logis untuk mendapatkan hasil tertentu, yang mana setiap aktivitas dalam proyek yang dimaksud tersebut secara keseluruhan mempunyai waktu awal dan waktu akhir. Ini menurut Klein dan Ludin tahun 1998. Berikutnya, proyek selalu mempunyai suatu awal dan akhir. Ini juga menurut Navarrete dan Cole 2001. Selanjutnya, suatu proyek adalah usaha kerja temporer, satu kegiatan waktu yang harus memenuhi kriteria, termasuk tanggal awal dan akhir, keterbatasan jadwal, biaya, kualitas, usaha menuju sasaran yang unik dan beresiko, skop tertentu yang perlu diwujudkan. Ini menurut Carvat 2003. Selanjutnya, pengertian konstruksi. Ini salah satunya. Pengertian konstruksi adalah suatu proses yang terdiri dari membangun atau merangkai untuk mewujudkan prasarana. Ini menurut Wikipedia English Version. Jadi manajemen proyek konstruksi adalah suatu manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasi sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Manajemen proyek konstruksi adalah suatu proses usaha meliputi pembangunan prasarana melalui perencanaan, pengelolaan, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian kita masuk ke ragam atau taksonomi industri konstruksi. Menurut beberapa sumber, pengertian taksonomi industri adalah ada beberapa di sini. Saya ambil menurut berapa ya? Tiga sumber. Yang pertama, menurut Departemen Pekerjaan Umum Indonesia, taksonomi ini adalah cipta karya meliputi perumahan atau gedung dan kelengkapannya, kemudian bina marga, jalan raya dan kelengkapannya, dan pengairan yaitu bangunan air dan kelengkapannya. Kemudian menurut Engineering News Record, konstruksi berat dan jalan bebas hambatan, kemudian gedung non pemukiman dan perumahan multi unit. Kemudian satu lagi menurut Public Work, perumahan residensi, kemudian bangunan gedung atau bangunan industri, dan bangunan sipil dan infrastruktur.
Dari taksonomi tersebut kita bisa simpulkan di sini bahwa industri konstruksi adalah industri penting di seluruh dunia. Industri konstruksi adalah industri penting di seluruh dunia. Industri konstruksi secara umum diartikan sebagai sektor ekonomi. Industri memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi menghadapi masalah tantangan saat ini yang mempengaruhi tujuan proyek dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Industri konstruksi salah satunya industri yang paling berkembang di seluruh dunia. Industri ini terutama berbasis perkotaan yang berkaitan dengan persiapan serta pembangunan properti real estate, perbaikan bangunan yang ada atau membuat perubahan tertentu pada bangunan yang sama juga dilakukan di bawah industri konstruksi. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.